Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa derajat seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tersebut bertanya, "Ya Rabb, anna li hadha?" Ya Allah, dari mana ini semua amalanku tidak sebanyak ini? Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Karena anakmu semasa hidupnya selalu beristighfar untukmu. Anakmu semasa hidupnya selalu mendoakanmu, selalu memohonkan ampun untukmu. Ingatlah, al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Di saat antum durhaka kepada ayah antum di saat mereka hidup, anak antum harus siap durhaka kepada antum di saat antum masih hidup. Ketika antum durhaka kepadanya di saat ayah antum telah wafat, ingat, bisa saja anak antum pun melakukan hal yang serupa. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Anak kita sekarang mencontoh bagaimana ayahnya berperilaku kepada kakeknya. Jika dia tidak melihatkan baik budi pekerti dari seorang anak kepada ayahnya, anak kita akan siap untuk mencontoh bagaimana ayahnya berperilaku terhadap kakek. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pun perjumpakan kita di dalam rumah dari rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
terlebih lagi berkenaan dengan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana kita mensyukuri nikmat keturunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita. Karena anak atau keturunan yang dimiliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 hingga ke-50, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u 'aqima." Sesungguhnya milik Allah lah seluruh yang di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah mengaruniakan keturunan wanita dan Allah memberikan keturunan laki-laki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan laki-laki dan wanita. Dan juga ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Dan ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang Allah berikan keturunan hanya wanita saja. Ada yang Allah berikan keturunan hanya anak laki-laki saja. Ada yang diberikan keturunan laki-laki dan wanita. Dan ada yang sampai saat ini mungkin belum mendapatkan amanah berupa keturunan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita tidak perlu sombong dengan karunia yang Allah berikan, dan juga tidak perlu untuk minder menganggap bahwa ada sesuatu yang salah ketika Allah tidak amanahkan. Karena punya atau tidaknya keturunan itu tidak menggambarkan kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang punya anak berpasangan, bukan yang punya anak kembar, bukan. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bisakah kita menjalankannya dalam ketakwaan atau tidak? Dan sebelum kita, para nabi alaihi wassalam pun beraneka ragam. Ada di antara mereka yang hanya memiliki keturunan wanita. Nabi Lut alaihi salam, sehingga dijuluki dengan Abul Banat, tidak memiliki anak laki-laki. Apakah berarti Nabi Lut tidak mulia? Nabi Lut mulia. Kemudian Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan anak wanita, hanya memiliki keturunan anak laki-laki saja. Apakah Nabi Ibrahim tidak mulia? Mulia, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Allah karuniakan keturunan laki-laki dan wanita, walaupun keturunan laki-lakinya meninggal di waktu kecil. Ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah sombong dan angkuh dengan keturunan yang Allah berikan. Baik 4 wanita dan 3 laki-laki yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Yunus yang dikenal tidak memiliki keturunan. Tidak ada tanda bahwa berarti beliau dalam kondisi yang tidak mulia karena tidak memiliki keturunan. Maka ya ikhwah, seorang mukmin harus menghadapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan penuh keimanan. Saat dikaruniakan kelebihan, bersyukur. Saat belum dikaruniakan, bersabar. Intinya semua momentum harus dimanfaatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum memiliki keturunan, mungkin Allah inginkan kita beribadah kepada Allah saat ini lewat cara yang lain. Bukan lewat cara menyusui anak di waktu malam, tapi ingin kita sholat malam, qiyamul lail. Mungkin bukan dengan kita mendidik mereka, tapi kita lebih banyak beribadah hablum minallah atau berbakti kepada orang tua. Sehingga jangan sampai ketika Allah belum mengaruniakan keturunan menganggap
bahwa kita ini berada dalam kehinaan, tidak boleh. Harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, falyadhunni bima syaa. Aku bergantung terhadap prasangka hambaku kepadaku, maka silakan berprasangka sesuka mereka. Dan bagi siapa yang Allah berikan keturunan, ingat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami akan tambahkan nikmat bagi kalian, dan jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Siapapun yang Allah karuniakan keturunan, dia harus menyadari banyak di luar sana orang yang berharap untuk memiliki keturunan, dan Allah mengamanahkannya kepada kita. Ini adalah tanggung jawab yang berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah penanggung jawab, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pertanggungjawabkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lindungilah keluarga kalian dan diri kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melindungi mereka dengan apa? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Itulah cara kita untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita punya mas'uliyah, tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu kepada mereka dan mengajarkan adab kepada mereka. Wajib bagi orang tua untuk mengajarkan semenjak kecil. Iya. Dan mereka, Allah bantu kita, mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Mereka terlahir dalam keadaan suci, suci dari segala penyimpangan pemikiran, suci dari segala kekotoran kesyirikan, suci dari segala kehinaan dalam kemaksiatan, suci dari keburukan adat istiadat. Mereka berada dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dia terlahir dalam keadaan fitrah, suci dia. Dari apa? Dari segala hal. Dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari banyak hal. Maka jika ada seseorang kemudian dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat kesyirikan, ini tandanya ada pengaruh yang buruk, entah dari pendidikan orang tuanya atau faktor lingkungan sekitarnya. Ada sebab-sebab yang di luar dari dirinya, karena dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuwahhidani aw yumajjisani aw yunasrani. Orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Majusi, Yahudi dan Nasrani. Tapi anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir dalam keadaan tidak tercampur di dalamnya unsur-unsur kemaksiatan dan dari adat-adat yang buruk. Kenapa si anak ini bisa menjadi seorang Yahudi? Kenapa anak ini bisa menjadi seorang Majusi, penyembah api? Karena paling dominan adalah faktor dari orang tuanya. Orang tuanya yang menyebabkan hal itu semua terjadi. Maka jika kita tahu setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, sebetulnya ini modal besar bagi kita untuk mendidik mereka di atas kefitrahan tersebut. Tinggal melanjutkan. Dilahirkan dalam keadaan fitrah, tinggal dijaga dari segala pengaruh yang buruk. Hanya saja banyak orang tua yang tidak berfokus kepada pendidikan anak, yang mana banyak di antara orang tua lebih fokus kepada hal-hal yang nampak dari luar, dari kebutuhan duniawi si anak tersebut. Sehingga banyak orang tua yang dia lebih memilih daripada mendidik anak, lebih senang untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan anak, memuaskan segala keinginan si anak, sehingga akhirnya si anak ini tumbuh dalam kondisi yang tidak baik. Ibarat pohon yang ditanam. Ada pohon yang ketika ditanam ada salah penanaman yang menyebabkan pohon itu sedikit bengkok. Banyak orang tua yang dia tidak mau meluruskan kebengkokan pohon tersebut, dibiarkan tetap tumbuh. Pohon kalau sudah tumbuh, sudah menua,
Dalam kondisi bengkok, selamanya dia akan bengkok. Dan butuh tenaga ekstra untuk diluruskan. Bahkan condong akan merusak pohon tersebut. Tidak sedikit yang akar-akarnya ikut terbawa. Tapi ketika baru ditanam pohon tersebut, meluruskannya akan sangat mudah. Menandakan kepada kita bahwa pendidikan anak sejak kecil itu adalah sebuah modal besar utama. Ketika kita tanam dalam keadaan lurus, dalam keadaan baik, nanti ketika tumbuh pasti ada ranting-ranting yang muncul. Tinggal kita potong secara perlahan ranting-ranting tersebut. Tidak begitu berat pekerjaan di masa besarnya mereka. Tapi kalau di masa kecilnya kita membiarkan mereka menutup mata, menutup telinga, memberikan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, tanpa mengarahkan, tanpa mendidik mereka, siap-siap kita akan kesulitan di saat mereka sudah dewasa. Sulit. Masa anak itu 0 sampai 14 tahun, sampai dia berusia balik, ini adalah masa paling kritis bagi mereka. Karena kalau sudah di atas 14 tahun, 15 tahun, illa masya Allah, untuk merubah karakter itu sesuatu yang sulit. Memberikan ilmu mudah, memberikan ilmu mudah, menambahkan hafalan mudah, tapi membentuk karakter itu adalah sesuatu yang sulit. Makanya banyak para ahli hikmah, mereka mengatakan bahwa kalau bisa dibagi, pendidikan anak itu dapat terbagi menjadi 3 momentum waktu. Yang pertama adalah di usia 0 sampai 7 tahun. Dan ini adalah usia pendekatan. Perlakukanlah anak seperti dalam tanda kutip raja. Sayangi dia, tunjukkan kecintaan kepada dia, peluk dia, bermain bersama dia di usia 0 sampai 7 tahun. Tapi di fase yang kedua, 7 sampai 14 tahun, mereka berada pada fase siap untuk mendapatkan perintah dan larangan. Oleh sebab itu, Nabi memerintahkan kita untuk mengajak anak sholat. Memerintahkan anak sholat itu di usia berapa? 7 tahun. Sekarang sekolah dasar menerima murid itu di usia berapa? 7 tahun. Kenapa? Karena usia 7 tahun anak itu kalau disuruh duduk dia akan duduk. Mulai siap untuk menerima perintah. Berbeda dengan anak usia 3 tahun, 4 tahun. Antum suruh duduk, muter-muter dia, keliling. Makanya banyak orang tua yang memaksakan membawa anaknya ke masjid dalam pelaksanaan sholat berjamaah, padahal masih di usia 2 tahun, 3 tahun. Kemudian berharap anaknya itu mau duduk, nggak bisa, karena usianya belum siap untuk menerima perintah. Akhirnya lebih banyak mengganggu orang lain daripada anak tersebut terdidik untuk melaksanakan sholat. Maka Nabi mengatakan perintahkan itu di usia berapa? 7 tahun. Karena sedikit di bawah usia 7 tahun itu yang mau diperintahkan duduk-duduk, akan puter dia. Mungkin nginjek kepala tetangga kita, mungkin gangguin imam, dan banyak orang tua yang ketika diingatkan oleh kawan-kawannya itu tidak terima, mengatakan bahwa saya ini lagi didik anak saya untuk cinta terhadap sholat. Usia 3 tahun, 4 tahun di rumahnya sholat sama umi. Atau antum ke rumah sholat sunnah, suruh dia di samping antum berjamaah. Nanti ada masanya kapan dia dibawa ke masjid ketika sudah bisa untuk diperintahkan untuk duduk. Usia 7 tahun, oleh sebab itu kata Nabi perintahkan, bukan di usia sebelum itu. Dan Masya Allahnya setelah sekian ribu tahun, manusia di dunia ini baru menyadari, sehingga ada peraturan seperti di Indonesia, masuk sekolah dasar minimal usia 7 tahun. Karena di sanalah momentum mereka bisa menerima perintah. Fase kedua ini adalah momentum antum untuk memberikan perintah, larangan. Ini boleh, ini tidak boleh. Betul-betul perhatikan adab mereka, gerak-gerik mereka, sopan santun mereka. Apa yang boleh mereka lakukan dan ada yang tidak boleh mereka lakukan. Ini di usia sampai 14 tahun atau sampai usia balik. Kadang ada yang 15 tahun dia belum mencapai usia kebaligan. Tapi kalau sudah 15 tahun, walaupun tidak ada tanda-tanda kebalikan yang lain, sudah dikatakan sebagai usia balik. Nah, saat itu polanya sudah tidak lagi perintah dan larangan, tetapi lebih kepada menjadikannya seperti kawan. Banyak berdiskusi, berdialog, nggak mempan. Anak remaja diperintah, dia bukannya malah nurut, dia bakal berpaling. Tapi coba dibuka pikirannya, jadi kawan yang baik, jadi teman yang baik.
untuk menerima keluh kesahnya, mengarahkan dia. Dan banyak orang tua yang baru menerapkan larangan dan perintah justru di fase ketiga ini, sehingga sering mengalami penolakan dari si anak. Karena si anak ini sudah merasa dirinya besar. Anak remaja itu ingin disebut dewasa, ingin disebut besar. Dan banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan pendidikan dari usia 0 sampai 14 tahun menganggap bahwa melawan perintah itu adalah tanda kedewasaannya. Dia menganggap dia sudah bisa untuk menentukan mana yang terbaik untuknya. Padahal masih labil usia tersebut. Maka usia di atas 14, usia ketika dia sudah balik, banyaklah berbincang dengan mereka. Bukan lagi larangan, bukan lagi perintah. Buka pola pikir mereka. Jadi kalau mereka mau main keluar, main terus, tarik, ajak ngobrol. Nah, efek yang akan kamu dapatkan jika kamu tidak serius belajar itu 1, 2, 3. Kamu akan nanti terlewatkan oleh kawan-kawanmu. Kemudian akan kesulitan untuk ini dan itu. Buka pikiran dia. Lihat orang-orang yang dulu ketika di masa seusiamu mereka hanya fokus bermain. Bagaimana kondisi mereka sekarang? Apakah kamu mau seperti itu? Ajak berbicara, ajak mengobrol. 4 mata. Ketika si anak wanita ingin tampil, ingin menunjukkan dirinya dengan pakaian-pakaian yang kurang layak, kalau dididik dengan baik 0 sampai 14, maka di usia 14 ke sana tinggal diajak ngobrol karena dia sudah paham. Akan sangat mudah untuk mengarahkan. Kenapa banyak sekarang orang tua yang mengeluh anak saya ini sibuk main TikTok, yang perempuan joget-joget nari-nari. Padahal sudah saya nasehatin, telat nasehatinya. Tapi tidak ada kata terlambat. Tetap berikhtiar. Cuman cara penanganannya sudah enggak mempan perintah dan larangan. Tapi lebih mempan kepada diskusi, dibuka pola pikirnya. Karena dia ingin dianggap dewasa. Bahkan boleh dalam beberapa hal kita minta pendapat dia, agar dia merasa bahwa dirinya ini dianggap. Karena banyak orang tua yang selalu mengatakan kepada kamu tahu apa? Enggak. Boleh dalam beberapa hal suruh dia yang menentukan. Hal-hal sederhana seperti beli makanan, beli pakaian untuk kita misalkan. Nah, ayah mau beli baju nih, bagusnya warna hitam atau warna biru ya. Dia senang tuh nanti ngasih pendapatnya. Dia merasa dirinya dianggap. Di sana akan sangat mudah bagi kita untuk menasehati dia. Karena dia merasa dia pun suaranya didengar. Masa iya saya tidak mendengar suara orang tua saya? Itu pendekatan-pendekatan seperti itu untuk anak ketika sudah berusia balik. Tapi 7 sampai 14 itu perintah, larangan, perintah, larangan, tetapi juga dengan uslub-uslub yang baik. Secara umum kita diperintahkan untuk mengarahkan anak kita, mendidik mereka di atas fitrah, di atas tauhid, di atas keislaman. Dan para ulama banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara dalam mendidik anak. Di antaranya adalah ada kitab karangan baik ya, yang insya Allah akan jadi rujukan kita pada pembahasan hari ini, yaitu kitab Ar-Raqais fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, tentang pilar-pilar dalam mendidik anak. Karena pendidikan ini harus dibangun di atas tauhid, di atas fitrah mereka, di atas Islam. Banyak orang-orang yang sekarang kaum muslimin yang dia ingin mendidik anak bukan di atas fitrahnya, tapi di atas pola pikir barat, di atas pola pikir timur. Akhirnya nggak sesuai. Kenapa? Karena keluar daripada fitrahnya. Yang paling benar itu mendidik anak di atas fitrah. Lantas pilar apa yang harus kita jaga dalam proses mendidik anak agar dia berada di atas fitrah? Yang pertama kata Syekh Abdul Razak, yang pertama, dan ini sering dilupakan dan banyak yang terlambat untuk melakukannya. Karena banyak di antara kita yang baru bertanya bagaimana mendidik anak ketika anak tersebut sudah dilahirkan. Padahal pilar pertama dalam mendidik anak itu adalah memilih pasangan yang saleh-saleha. Itu penting. Jadi seorang laki-laki ketika akan menikah, dia harus memilih wanita yang saleh. Tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena apa? Hartanya, kecantikannya, nasabnya, asal usulnya, dan juga agamanya. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Biasanya kecondongan. Biasanya jarang yang dapat 4-4-nya. Kaya, nasabnya bagus,
cantik pula, solehah pula. Bapak-bapak banyak yang senyum. Kesampaian gak Pak? Empat-empatnya nih, susah, sulit. Tapi Nabi ingatkan, kata Nabi apa? Yang paling utama itu fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah seorang wanita karena agamanya, engkau akan bahagia. Karena yang namanya harta, sekarang miskin, besok bisa kaya, sekarang kaya, besok bisa miskin. Kemudian juga kecantikan bisa luntur. Tetapi agama itu akan terbawa dari awal pernikahan sampai akhir. Dan orang ketika sudah menikah, condong agama ini menjadi faktor paling utama. Sedangkan untuk wanita pun sama. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki meminang putri kalian yang baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Jika tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas muka bumi. Jadi wanita dalam memilih pasangan itu harus memberikan informasi kepada ayah-ayahnya ya. Kalau ada yang datang melamar, pilih yang baik agama dan akhlaknya. Penting. Kenapa akhlak ini penting? Karena akhlak ini menjadi modal utama dalam membina rumah tangga. Kalau suami tidak memiliki akhlak, wanita akan hidup dalam kesengsaraan, akan hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan gejolak. Seperti sekaya apapun si suami, seperti hidup di sangkar emas, nggak nyaman. Ketika suami tidak memiliki akhlak, tidak memiliki moral yang baik. Banyak gak yang seperti itu? Banyak. Berapa banyak orang yang sholatnya 5 waktunya rajin, puasanya rajin, tapi lisannya badhi, keluar darinya kata-kata yang kotor, kata-kata yang menjijikan. Berapa banyak yang bersifat kasar, main tangan kepada istrinya? Banyak. Maka memilih pasangan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di awal, sebelum memikirkan tentang anak, pilih pasangan. Karena nanti si laki-laki ini akan menjadi ayah bagi anak-anak ibu-ibu sekalian. Yang ayah nih laki-laki, ketahuilah bahwa wanita ini nanti akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Maka kalau kita tidak tepat memilih, akan ada gap yang luar biasa. Terus kalau ada yang nanya kan udah nikah sekarang gimana dong? Apa cari lagi tambahan? Tidak ya. Dalam artian jika memang kita sudah menikah, berarti kan kita sudah ridho dengan beberapa hal yang kelebihan yang dia miliki. Kemudian juga sudah siap dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Maka tugas kita jika memang dalam kondisi sudah menikah, berusaha untuk saling mengupgrade diri, memperbaiki diri, dan berusaha untuk mengarahkan pasangannya ke arah yang lebih baik. Artinya nasihat itu diperlukan. Banyak orang yang salah kaprah, mereka menikah menganggap bahwa kita harus saling menerima kekurangan dan terus berada dalam kekurangan pasangannya selama pernikahan. Enggak seperti itu. Kita terima apapun yang didapatkan ketika akad ijab qabul terjadi, tapi setelah itu tugas kita adalah untuk saling memperbaiki, saling menasehati agar menjadi lebih baik, bukan selamanya seperti itu. Nah banyak orang, saya seperti ini, saya memang kasar. Enggak boleh selamanya kasar, harus berubah menjadi lembut, karena kelembutan itu adalah dasarnya. Saya begini memang malas, nggak bisa. Setelah menikah Anda harus berubah menjadi orang yang rajin. Artinya diterima saat pernikahan terjadi, sudah siap dengan konsekuensinya, tetapi bukan berarti tidak mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik. Karena ingat, si laki-laki akan menjadi imam, si wanita akan menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Jadi ini memilih pasangan yang baik. Nih, kalau sudah menikah, berusaha untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Tahu tugasnya semakin berat, jangan leha-lehe, karena tugasnya semakin berat. Tugasnya semakin berat. Apa yang mau diajarkan kepada anak kalau dia sendiri tidak belajar? Apa yang akan diajarkan oleh seorang ayah kepada anak yang ayahnya sendiri tidak pernah mau belajar? Apa yang akan diajarkan oleh ibu kepada anak ketika si ibunya tidak mau belajar? Penting. Ketika anak kita bertanya, kita sudah siap untuk menjawab. Maka kita harus berpacu. Dia belajar, kita pun belajar. Harus berada di depan mereka satu tahap. Karena banyak orang tua di zaman sekarang, ketika anaknya belajar tentang tata cara sholat, orang tuanya nggak pernah belajar tentang tata cara sholat.
Maka ketika si anak tanya kepada ayahnya, ya ini saya disuruh baca doa ruku, Subhana rabbiyal azim. Artinya apa ya? Oh, ayah nggak tahu. Kata si anak, oh, ayah kan sholat udah puluhan tahun. Ayah usia berapa sekarang? Usia 40. Berarti kan dari 7 tahun sudah disuruh sholat, 33 tahun tapi ayah nggak tahu artinya apa. Setiap hari 17 rakaat sholat, nggak tahu Subhana rabbiyal azim artinya apa? Nggak tahu. Kira-kira trust kepercayaan anak kepada si ayah akan langsung luntur tidak? Luntur. Sama juga kepada si ibu. Maka kita harus berada satu step di depan anak-anak kita, satu tahap di depan anak-anak kita. Kita harus tahu dia belajar apa, kita pelajari hal tersebut. Sehingga kita siap untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari anak. Karena itu penting, untuk menjaga kepercayaan anak kepada kita itu penting. Tapi jangan menjawab yang kita tidak tahu. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam, nanti coba ayah cari tahu dulu. Jangan juga segalanya tahu padahal salah dalam menjawab. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, pilar kedua dalam mendidik anak itu adalah ad-du'a, mendoakan mereka. Dan ini pilar dalam mendidik anak di atas fitrah, di atas tauhid yang sering luput dari orang tua. Mendoakan. Padahal doa dari ayah kepada anaknya ini doa yang mustajab. Doa orang tua kepada anak doa yang mustajab. Doakan mereka sebelum mereka lahir dan ketika mereka telah lahir. Lihat Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan anak yang saleh. Jadi Nabi Ibrahim dari semenjak anak tersebut belum ada meminta agar anak itu menjadi anak yang saleh jika dilahirkan. Karena berapa banyak anak itu menjadi sumber kesengsaraan orang tua karena ketidaksalehannya di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita minta keturunan, mintalah keturunan yang saleh. Dan ini berlaku untuk semua perkara duniawi. Ketika kita minta apapun dari perkara dunia kepada Allah, kaitkan dengan akhirat. Minta rezeki yang berkah, minta keturunan yang saleh. Jangan hanya sebatas minta anak, minta uang kepada Allah, minta dunia, tetapi tidak diiringi dengan keberkahan, tidak diiringi dengan kesalehan. Maka ujung-ujungnya segala nikmat tersebut akan menjadi sebab kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Maka doakan mereka. Jika mereka belum lahir, doakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang saleh. Bagi yang belum ada keturunan, ketika mereka di dalam perut ibu-ibu mereka, doakan, ya Allah, jadikanlah keturunan yang ada dalam perut istriku, dalam kehamilan istriku kali ini menjadi anak yang saleh dan soleh. Doakan mereka walaupun masih berada di dalam kandungan. Doakan. Jangankan di kandungan, sebelum ada pun Nabi Ibrahim sudah berdoa agar anak-anak yang kelak dilahirkan menjadi anak yang saleh. Dan anak tersebut pun ketika sudah lahir perlu kepada doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Fitnah dunia itu saat ini luar biasa dahsyatnya. Antum kalau ngandelin kita kalau ngandelin kecerdasan kita, kemampuan kita, kewalahan kalau tanpa diiringi dengan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahfadz auladana, ya Allah jaga anak-anak kami. Penjagaan dari Allah beda dengan penjagaan kita. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala penjagaan terbaik, beda dengan penjagaan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta kepada Allah agar istri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita menjadi penyejuk mata dan jiwa kita, menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Minta. Dan ini sering dilupakan oleh orang tua di zaman sekarang. Padahal mendidik anak di atas tauhid, di atas fitrah, di atas keislaman, doa ini adalah menjadi sebab utama, sebab pertama. Karena kita tidak menyandarkan kepada kemampuan diri, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lemah, pengawasan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas. Yang bapak-bapak nih pagi sudah berpisah dengan anaknya, pergi bekerja, pulang sore atau malam anaknya sudah tertidur. Dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia bergaul, pengawasan kita terbatas. Di sekolah dia berbicara dengan siapa kawannya, bagaimana pengaruhnya kepada dia. Atau bagi yang menitipkan di pondok pesantren, bukan sesuatu yang mudah.
Kita Pak sebagai pasangan saja suami istri mendidik satu anak tuh nggak mudah. Apalagi di pondok pesantren, satu musyrif ini biasanya di pondok pesantren lulusan SMA. Istri belum punya, keturunan juga belum pernah punya, nggak ada pengalaman. Yang punya pengalaman itu biasanya mudir pesantren, nggak langsung ngurusin anak. Yang ngurusin anak-anak itu musyrif, lulusan SMA. Pesantren yang paling bagus biasanya nanganin satu musyrif 10 anak. Kita aja nanganin satu anak susahnya luar biasa. Kita serahkan mereka ke pondok pesantren dengan alasan agar berada pada bi'ah yang baik. Itu sesuatu yang bagus. Mungkin kita pengawasannya kurang, tapi ketahuilah, kita menitipkan ke pesantren pun itu jangan menganggap bahwa saya sudah serahkan kepada ahlinya, pasti baik. Enggak tentu. Banyak juga yang keluar dari pesantren lebih buruk daripada sebelum masuk ke pesantren, walaupun mayoritas berada dalam kondisi yang lebih baik. Akan tetapi kalau tidak diiringi dengan doa, ini bahaya luar biasa. Banyak orang yang mengenal pergaulan sesama jenis di pondok pesantren. Banyak yang mengenal rokok di pondok pesantren. Banyak yang mengenal narkoba bahkan di pondok pesantren. Apa sebabnya? Bisa jadi karena orang tuanya lupa untuk mendoakan anaknya. Jadi dimanapun kita tempatkan anak kita, jangan pernah bersandar kepada sebab, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersandar kepada amalan. Udah saya ajarkan, udah saya pasti percaya, pasti berhasil. Sandarkan kepada Allah. Nggak boleh kita bersandar kepada amalan kita, bersandar kepada apa yang telah kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan. Enggak, sandarkan kepada Allah. Bukti bahwa seseorang menyandarkan urusannya kepada Allah adalah ketika dia mau menadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah. Dia sudah sempatkan di sekolah terbaik, dia sudah ajarkan, dia sudah didik, tetap dia nggak bisa bersandar kepada ini semua. Ciri hamba yang tidak bersandar kepada ini semua dengan apa? Menadahkan kedua tangan. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, beri petunjuk kepada anak-anak kami, jagalah mereka. Mereka sekarang kami tempatkan di pondok pesantren. Kami harapkan mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Jaga pergaulan mereka ya Allah. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Jangan pernah lupakan hal tersebut. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pilar yang penting yang harus diketahui oleh orang tua dalam doa adalah jangan mendoakan kebalikan. Nabi mengatakan wala tad'u ala auladikum. Jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Banyak orang tua yang dia tersulut emosi karena sebuah sikap dari anaknya, harusnya mendoakan hidayah, Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, ini enggak. Dia mendoakan laknat bagi anaknya. Allah ya la'anak. Kalau dalam bahasa Arab, semoga Allah melaknatmu. Artinya semoga engkau terusir dari rahmat Allah. Hati-hati. Jika doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, nangis kita. Berat. Maka ketika kita dalam kondisi seberat apapun, jangan pernah mendoakan keburukan bagi anak. Justru momentum bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Semoga Allah kasih hidayah kepadamu. Semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Nah, jadi dalam pilar doa ini, dalam mendidik anak, jangan mendoakan keburukan atas anak. Doakan kebaikan. Antum sering dengar kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram kan? Bagaimana dia mendapatkan taufik dari Allah untuk menjadi Imam Masjidil Haram lebih dari 40 tahun. Salah satu sebabnya apa? Doa ibunya. Ibunya kalau sedang marah mengatakan semoga engkau menjadi Imam Masjidil Haram, dan Allah ijabah doa tersebut. Jadi jangan pernah menganggap remeh doa di saat kita sedang marah. Kemudian juga pilar dalam mendidik anak di atas fitrah, di atas tauhid adalah memilihkan bagi mereka nama yang baik. Ini penting. Kenapa? Nama ini seperti pagar bagi dia. Gak mungkin dia namanya Abdullah, dengan di KTP namanya Abdullah atau Muhammad. Dia kan malu tuh, masuk ke klub malam disuruh nunjukin KTP namanya Muhammad. Berat bagi dia. Memilih nama itu subhanallah, nama itu jadi benteng. Nama itu jadi pengingat. Nama saya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Abdurrahman, nama saya Maryam, nama saya Fatimah, nama saya Aisyah. Masa kelakuan saya seperti ini? Dan itu akan ada candaan-candaan dari teman-temannya ketika kelakuan dia kurang baik. Ente nama aja Abdullah tapi kelakuan, dia akan mikir, benar juga. Subhanallah.
Dan pepatah Arab mengatakan min ismika na'rif abak, dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Tahu, ketahuan. Ya, ayah yang hobi bola, anaknya ada kaitannya namanya sama pemain bola pasti. Jadi anak pernah ketemu sama anak orang-orang, namanya itu ada nama-nama pemain bola. Ini pasti ayahnya suka bola. Bahkan cuman suka bola, klub mana yang dia sukai pun ketahuan. Dari siapa? Dari nama anaknya. Maka pepatah Arab ini min ismika na'rif abak, dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Karakternya seperti apa, siapa yang dia sukai, ketahuan. Kalau anak namanya misalkan Soekarno Fulan, oh ini berarti pecinta Soekarno. Min ismika na'rif abak, dari namamu aku tahu seperti apa ayahmu. Karakter orang tua itu terpancar dari nama anak. Maka pilihkan nama yang terbaik bagi dia, nama yang tidak menimbulkan celaan bagi dia, nama yang tidak dia merasa malu untuk membawanya. Nama yang baik, yang menjadi pagar bagi dia dalam menjalani kehidupan, agar dia terus berada di atas fitrah ini. Ketika diberi nama terbaik itu apa? Abdullah, Abdurrahman. Ada unsur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat. Ketika dia bawa nama tersebut, dia akan merasa dipagari untuk tidak keluar di atas dari tauhid, tidak keluar dari kesucian, tidak keluar dari jalan yang penuh dengan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih nama yang baik. Ya, jangan nama yang tidak baik. Ini adalah salah satu bentuk pilar di dalam mendidik anak. Kemudian juga pilar dalam mendidik anak agar selalu berada di atas fitrah, di atas tauhid, di atas agama Islam yang baik adalah menunjukkan keadilan kepada mereka. Kadang orang tua itu dikaruniakan anak yang tidak 1, 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Jika ingin anak kita berada dalam trek kebaikan, berlaku adillah kepada mereka. Jangan pilih kasih. Ada orang tua yang dia punya, oh ini mah anak kesayangan saya. Nggak ada istilah anak kesayangan. Sayangi semua. Kalau kita merasa condong kepada salah satu karena kesolehannya, karena kebaikannya, itu tidak perlu ditunjukkan di hadapan yang lain. Karena itu akan menimbulkan hasad pada diri mereka. Sama saja kita menanamkan perselisihan dalam diri mereka. Berapa banyak adik dan kakak yang ketika dewasa itu bertengkar, sebabnya adalah orang tua yang ketika anak-anak mereka kecil tidak berlaku adil. Sehingga si adik yang diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, ketika dewasa dia seakan ingin mengatakan, saya akan tunjukkan bahwa saya lebih baik dari kakak saya. Sehingga ada kebencian kepada kakaknya. Karena apa? Karena perlakuan tidak adil ayahnya. Bukan salah kakaknya, salah ayahnya, salah ibunya yang memperlakukan tidak adil bagi mereka. Makanya pernah Nu'man Ibnu Bishir itu datang kepada Nabi SAW bahwa ayahnya ingin memberikan tanah kepada beliau, hadiah kepada beliau. Dan ibu dari Nu'man Ibnu Bashir ingin bahwa Rasulullah menjadi saksi atas pemberian hadiah tersebut. Apa kata Nabi SAW? A'taita sa'ira waladika mithla hadha? Apakah engkau memberikan yang seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Kemudian ayahnya mengatakan, la, kata Nabi, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah kepada seluruh anak-anak kalian. Nabi enggak mau menjadi saksi atas pemberian hadiah tersebut karena Nabi merasa ini adalah bentuk ketidakadilan. Bahkan Nabi mengatakan la ashhad ala jawr. Nabi enggak mau menjadi saksi atas hal tersebut. Berlaku adil. Dan adil ini bukan sama dalam segala hal. Setiap anak usia tertentu punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang berbeda-beda. Gak bisa sama. Jangan memikirkan bahwa ini harus adil, harus sama. Enggak. Anak antum laki-laki sama perempuan gak bisa dikasih sama, bajunya warna pink dua-duanya. Kasihan yang anak laki-laki pakai baju warna pink. Dengan dalil ini harus sama, harus adil. Sama itu berbeda dengan adil. Adil, sama itu berbeda. Adil tidak selalu harus sama. Keperluan anak SMA berbeda dengan SMP, berbeda dengan SD, berbeda dengan TK. Nggak bisa sama. Maka berlaku adillah kepada anak-anak kita. Adil dalam apa? Tidak hanya dalam materi. Adil dalam kasih sayang. Banyak orang tua yang ketika dia peluk, dia hanya peluk anak yang dia sayangi. Satu dia peluk.
Yang lain itu menatap dengan wajah iri, ingin dipeluk sama. Maka jika memeluk salah satu harus peluk semua. Jika mencium salah satu, cium semua. Karena akan ada keirian dalam diri mereka. Kenapa saya tidak melakukan tidak adil? Hati-hati, itu adalah bahan bakar hancurnya hubungan adik kakak, adalah ketidakadilan yang dibuat oleh orang tuanya. Banyak yang sudah dewasa tuh akhirnya nggak merasa. Ada yang dia titipkan anak terbesarnya kepada saudaranya karena dengan alasan ini dan itu. Akhirnya si anak ini merasa diasingkan. Kok saya tidak dirawat bersama dengan adik-adik saya? Ini jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ini akan membekas dalam hati mereka. Keadilan itu akan membawa mereka untuk tetap berada dalam fitrah yang benar. Ketidakadilan akan membuat mereka bergeser dari fitrah yang benar tersebut. Merasa bahwa ada kelak perasaan ingin balas dendam atas hal tersebut. Ini bahaya sekali. Jadi jika ingin mendidik anak berada di atas fitrah, ajarkan keadilan kepada mereka. Karena itu yang akan membekas dalam mereka. Kelak mereka ketika memiliki kedudukan apapun akan berlaku adil. Karena mereka diajarkan keadilan. Tapi kalau sejak kecil tidak diajarkan keadilan, kelak amanah apapun yang mereka emban, bisa saja mereka tidak berlaku adil. Mereka merasa saya boleh loh memperlakukan si ini lebih baik daripada si ini. Karena saya dekat. Dulu orang tua saya juga memperlakukan ini lebih baik daripada si ini. Akan seperti itu terus. Kemudian pilar berikutnya adalah ar-rifqu war-rahmah. Kelembutan dan kasih sayang. Ini modal dasar dalam mendidik anak. Jika ingin anak berada di atas fitrah, di atas tauhid, di atas keislaman, di atas hal yang baik, didiklah mereka dengan penuh kasih sayang. Kelembutan. Ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa ma ruzi'a min syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu dia akan membuatnya indah. Kalau hilang pada sesuatu dia akan membuatnya buruk. Kelembutan dalam mendidik anak ibarat oli dalam kendaraan. Kalau kendaraan itu tidak ada olinya Pak, besi dengan besi bertemu apa Pak? Orang Sunda bilang pakai truk dia. Trak bunyi. Oli ini melembutkan gerakan-gerakan dari mesin tersebut. Sama kelembutan juga membuat semua berjalan tanpa terdengar suara. Apakah berarti tidak boleh berbuat tegas? Boleh, tetapi itu sesekali. Hukum asalnya itu berlaku lembut kepada mereka. Berlaku lembut. Jangan dikenal sebagai orang tua yang menakutkan bagi anak. Kelembutan ini penting. Antum ingin lihat seberapa cinta keluarga antum kepada antum, efek orang tua yang bersifat kasar kepada anak itu terlihat dari apa? Dari momentum keberangkatan dari rumah dan pulang dari ke rumah. Jadi seorang ayah ingin tahu nih, anaknya nih sayang gak ya sama saya? Saya ini disukai gak oleh anak-anak saya? Lihat aja, pas kita keluar rumah sama kita pulang dari luar datang ke rumah. Mereka di mana? Kalau ketika kita mau keluar dari rumah, mereka membuat perpisahan kecil dengan kita. Keluar dari pintu rumah, mengucapkan salam kepada kita. Dan ketika datangnya kita, mereka menyambut kita dengan trik-trik mereka mengagetkan kita. Itu adalah bentuk bahwa mereka ada kecintaan kepada kita. Dan kecintaan anak kepada orang tua itu datang tidak satu arah, tapi itu adalah balasan dari perlakuan kecintaan orang tua kepada anak. Al-jaza min jinsil amal. Lihat aja. Sekarang kita cross check. Kita kalau keluar rumah, anak kita di mana ya? Oh, di kamarnya masing-masing. Pas saya pulang, anak kita di mana ya? Di kamarnya masing-masing. Bisa jadi saat dengar suara motor kita, mereka langsung masuk ke kamar mereka masing-masing. Kenapa? Malas ketemu dengan orang tuanya. Kenapa malas? Karena dulunya orang tuanya tidak menanamkan kecintaan, berlaku kasar. Dipukul lah dengan pukulan yang menyebabkan luka. Padahal anak itu masih bisa dinasehati. Tapi langsung main tangan, main pukul, kasar. Akhirnya ketika kecil si anak ini takut dengan orang tuanya. Ketika sudah merasa dewasa, dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah berani kepada orang tua. Gak ada rasa takut. Jadi dididiknya bukan untuk menghormati, tapi untuk takut kepada orang tua. Beda. Didikan
untuk menghormati dan didikan untuk merasa takut. Banyak orang tua yang di rumah itu seperti singa di depan anak-anaknya. Kalau di luar rumah, masya Allah, khuluq, berakhlak sekali. Tapi kalau masuk ke dalam rumah ingin dihormati, salah kaprah. Akhirnya menjadi seperti singa, menakutkan, mengerikan. Bahkan jangankan anaknya, istrinya pun ketakutan dengan dia. Subhanallah, menjadi jagoan di dalam rumah. Keluar rumah menjadi jagoan, bukan di dalam rumah. Jadi dalam rumah hadirkan apa? Kelembutan, rasa cinta di antara anak. Dengan apa? Bermain dengan mereka, bersenda gurau dengan mereka, canda tawa dengan mereka. Ketika mereka pura-pura mengagetkan kita, jangan cuma mandang mereka. Ada orang tua yang ketika anaknya berusaha mengagetkan, dia cuma lihat muka anaknya jalan, dicuekin anaknya. Sakit hati itu anak. Terpendam dalam diri mereka tuh, kok saya diperginikan sama orang tua saya. Masih kecil, tetap akan membekas. Apa salahnya kita pura-pura kaget? Senang mereka, tertawa tidak mereka? Tertawa. Padahal kita pura-pura kaget. Mereka senang, membuat kita kaget tuh mereka senang, tertawa mereka. Bermain dengan mereka. Syekh As-Sa'di yang menulis kitab tafsir As-Sa'di, guru dari Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah, itu disebutkan dalam biografi beliau itu suka bermain dengan anaknya yang kecil, main rumah-rumahan. Ada anak-anaknya, anak yang kecil wanita main seperti rumah-rumahan, dia tuh ikut bermain seperti tamu yang sedang bermain. Syekh As-Sa'di, siapa kita? Nabi itu berlari di dalam rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha, berlomba. Nabi dengan cucu beliau Hasan dan Husain, bagaimana kelembutannya. Ini kita siapa? Sesibuk ibukah kita? Nggak ada waktu sama sekali untuk bermain dengan anak. Bermain. Hadirkan kelembutan di dalam rumah. Dan anak yang tumbuh dalam kelembutan cinta orang tuanya kepada dia, itu condong dia tidak akan melenceng di atas fitrah. Kenapa banyak orang anak kecil kok udah seperti ini, udah melenceng jauh sekali? Kalau dicek rata-rata itu karena apa? Perlakuan kasar orang tuanya. Nggak ada kelembutan. Sehingga dia melihat kelembutan itu ada di luar. Sehingga dia haus kelembutan, dia cari kelembutan itu di luar. Yang mana seringkali kelembutan itu kelembutan semu yang ada di luar yang mengantarkan mereka pada jurang kebinasaan. Ada anak remaja perempuan yang dia haus kasih sayang orang tuanya. Akhirnya dia keluar ketika ada laki-laki yang bukan mahram bagi dia berusaha mendekati dengan kata-kata semu seakan-akan menyayangi dia. Dia merasa terhibur dengan hal tersebut. Akhirnya dia rela memberikan segalanya buat laki-laki tersebut. Padahal itu adalah kasih sayang semu di awal. Bisa seperti itu karena apa? Karena orang tuanya tidak menghadirkan rasa cinta kepada anak-anak. Hati-hati, fatal. Dia bisa terjerumus dalam kemaksiatan, tidak sedikit yang terjerumus dalam kesyirikan. Keluar dari agama Islam, dari fitrah. Karena apa? Karena tidak merasa ada kasih sayang dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Hati-hati. Kemudian juga pilar berikutnya di dalam mendidik anak itu adalah an-nusuh wa taujih, menasehati mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Berusaha untuk menasehati anak-anak kita. Lihatlah nasihat Luqman untuk anak-anak. Nasihat Luqman untuk anaknya luar biasa. Apa nasihat pertama Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun enggak boleh. Nah, sekarang banyak orang yang mengajarkan parenting kemudian dikatakan kita kepada anak itu jangan berkata jangan. Akhirnya si anak ini tumbuh ketika dewasa menganggap semua itu benar, hanya pilihan aja. Kenapa banyak sekarang orang yang wah agamanya apa saja, semua juga benar, mengajarkan kepada kebaikan. Efek dari apa? Efek dari kecil tidak dikatakan, tidak diajarkan la ilaha illallah. Sehingga dia menganggap semua itu benar, tinggal orang mau memilih yang mana. Efek dari pengajaran seperti ini. Katakan jangan kepada kemungkaran. Itu didikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kisah Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah. Nasihat pertama. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Jangan berbuat kemungkaran, jangan berbuat kesyirikan. Enggak masalah, ajarkan mereka.
Nasihati mereka. Dan menasihati anak ini caranya bermacam-macam. Bisa menasihati secara langsung dengan perintah dan larangan. Bisa menasihati dengan contoh, dengan qudwah, kita mencontohkan. Bisa menasihati dengan jalan cerita, sehingga dia mengambil ibrah dari kisah tersebut. Cara menasihati ini beraneka ragam, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan tempat, dan sesuaikan dengan kondisi anak. Anak ini berbeda-beda karakternya. Anak di rumah, anak ada beberapa, karakternya beda-beda. Padahal abi uminya sama, rumahnya sama, tinggal di tempat yang sama, karakternya berbeda-beda. Ada yang dia mudah untuk dinasihati ketika dikatakan ini dan itu. Ada yang cepat tersinggung, sehingga harus lebih lembut lagi dalam menasihatinya. Ada yang cocoknya dengan contoh. Jadi berbeda-beda. Karakter anak itu berbeda-beda. Siapa yang paling tahu cara menasihati yang paling tepat? Orang tuanya. Karena darah daging mereka. Dia yang paling tahu karakter anak ini seperti apa cocok. Maka nasihati mereka dengan cara yang paling tepat yang kita mampu untuk lakukan. Baik dengan contoh. Harus jadi qudwah. Jangan kita menasihati tapi kitanya pun tidak menjadi contoh. Jangan ibu, banyak orang tua yang dia nyuruh anaknya, "Nak, kamu pakai jilbab." Nah, orang tuanya ketika beri sayur enggak pakai jilbab. Banyak ibu-ibu ketika kalau ke tempat sayuran, beli sayur, itu cuman pakai kerudungnya apa? Handuk di ke atas kan. Atau pakai kerudung tapi pakai daster yang mana dari lutut ke bawahnya terlihat. Ini kerudung macam apa yang seperti ini? Banyak. Terus memerintahkan anaknya harus berjilbab. Dia lihat orang tuanya nggak seperti itu. Banyak orang tua yang bilang, "Nak, ke masjid." Dia hanya tidur. Nggak memberikan contoh yang baik. Harusnya dibawa anaknya ke masjid dengan dianya jalan bareng. Anak akan melihat. Anak itu akan melihat orang tua ini sebagai contoh. Ingin anak berbakti tapi dianya tidak berbakti kepada orang tuanya, kepada kakeknya. Si anak lihat bagaimana perlakuan orang tuanya kepada kakek neneknya. Dia nyontoh. Sekarang tanpa kita sadari mereka terus mencontoh apa yang harus dilakukan. Bagaimana sikap kita di saat orang tua kita sakit, dia nyontoh. Dia melihat. Misalkan antum orang tuanya berada di luar kota, mendengar kabar sakit, antum bilang ke anak-anak antum, "Ayah mau nengok kakek sedang sakit." Dia mencontoh tuh. Kelak ketika dia sudah dewasa, dengar kabar antum sakit, dia akan datang. Kenapa? Dulu ayah saya mengajarkan seperti itu. Tapi ketika antum dengar ayah sakit, terus gimana? Oh, ayah lagi sibuk, kakek lagi sakit, ayah lagi sibuk, ayah nggak bisa nengok. Nanti ketika dewasa, ketika antum sakit, dia akan bilang apa? Sedang sibuk, sedang kerja. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau merendahkan, suatu saat engkau akan direndahkan. Ya, ini berlaku. Ana sering sampaikan kisah. Ana pernah lihat seseorang di pasar di daerah Eb namanya di Yaman. Seseorang tukang daging memukul ayahnya, wajah ayahnya dipukul dengan sepatu dia, alas kaki dia. Bertengkar anak dengan ayah. Dan saat itu nggak ada yang memisahkan mereka. Ana bertanya kepada yang salah satu penjaga toko di sana, ini kenapa nggak ada yang misahin? Salah satu penjaga tokonya bilang apa? Dulu yang sekarang jadi ayah nih memperlakukan hal serupa kepada ayah. Jadi dulu dia pun memukul wajah ayahnya, dan sekarang di tempat yang sama si ayah ini dipukul oleh anaknya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau merendahkan, suatu saat engkau akan direndahkan. Antum menitipkan orang tua antum saling bertengkar untuk tidak mengurusi orang tua, anak mencontoh itu. Tapi jika antum rebutan untuk mengurus orang tua, anak akan mencontoh itu. Makanya lihat sekarang, antum lihat saja, antum kan sekarang jadi ayah rata-rata ini, ayah. Orang tua kita ini sekarang jadi kakek dan nenek. Lihat, orang tua antum itu kan pasti punya saudara, mayoritasnya ya, nggak pasti ada sebagian yang anak tunggal, tapi mayoritasnya ini punya saudara, punya kakak, punya adik. Orang tua kita nih punya kakak, punya adik. Lihat bagaimana perlakuan anak mereka kepada mereka, itu cerminan perlakuan mereka dulu kepada
kakek nenek kita. Antum kan lihat dulu bagaimana perlakuan paman-paman antum nih kepada orang tuanya. Lihat sekarang perlakuan anak-anaknya kepada mereka. Sama 11-12. Percis. Yang dulu berbakti kepada orang tuanya, sekarang anak-anaknya berbakti kepada dia. Yang dulu tidak hormat kepada orang tuanya, sekarang anak-anaknya tidak ada yang menghormati dia. Yang dulu menyusahkan orang tuanya, sekarang anak-anaknya menyusahkan dia. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hati-hati. Anak kita ini sedang mencontoh kita. Perlakuan sepupu kita kepada orang tuanya itu adalah hasil dari mereka mencontoh orang tuanya dulu. Hati-hati. Kedua, harus jadi qudwah yang baik. Memberi nasihat yang baik. Dan jadilah pemberi nasihat yang bijak, yang hikmah. Kalau mau nasihat itu, nasihat itu berat. Orang ketika nasihatin seseorang, itu dalam posisi orang yang dinasihati merasa yang menasihati lebih baik. Lumrahnya seperti itu. Kira-kira yang datang ke dokter yang sehat apa yang sakit? Yang sakit. Yang nerima resep dokter yang sehat apa yang sakit? Yang sakit. Jadi ketika seseorang mau mendengar nasihat, itu dalam posisi dia merasa posisinya sedang tidak baik. Tidak sebaik orang yang memberi nasihat. Mau merasa pada posisi itu saja itu bukan sesuatu yang mudah. Bersedia untuk dinasehati itu sesuatu yang sulit. Maka jangan menambah sulit dengan cara menasehati yang tidak bijak. Walaupun itu anak kita. Tetap coba untuk puji, apresiasi dia atas keberhasilan dia, atas kebaikan dia. Nak, kamu nih Masya Allah, kamu nih bisa melakukan ini dan itu, tapi ayah lihat nilai kamu dalam pelajaran ini kurang baik. Coba berusaha lagi. Wah, anak tuh akan senang. Daripada kita katakan kamu nih nggak ada benar-benarnya, dasar, itu akan terluka sekali sih. Kita puji, dia misalkan Masya Allah tabarakallah hafalannya bagus, tetapi dalam ujian berhitungnya kurang bagus. Kita puji dia. Nah, kamu Masya Allah hafalan kamu luar biasa. Ayah bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. Allah kasih karunia kepada kamu mudah untuk menghafal. Tapi ayah lihat kamu kurang serius di dalam menghitung. Coba pelajari lagi. Ayah bantu kamu. Anak akan senang tidak? Akan senang. Jadi apresiasi atas keberhasilan dia sebelum menasehati. Karena apa? Contohlah dokter. Anak sering kasih contoh dokter. Dokter kalau mau ngasih suntikan, pertama diusap dulu tuh tangan kita. Diusap tangan kita pakai tisu yang sudah dibasahi atau pakai apa disebutnya? Apapun lah ya alatnya, dia senyum. Terus dia tanya kabar kita. Kitanya pun Masya Allah merasa terharu ditanya sama dokter. Diusap. Kemudian ketika disuntik gak kerasa sakit tuh. Kenapa? Karena perlakuannya baik. Mau menyuntik tapi dengan kelembutan. Ana sering analogikan kalau ada orang lain yang dia mau ngasih makanan ke kita. Nasi padang tapi dilemparkan ke muka kita. Senang gak? Enggak, padahal dikasihnya makanan, tapi dilempar itu penghinaan. Yang satu nyuntik, kita senang. Disuntik, senang-senang saja. Kenapa? Caranya baik. Jadi manusia itu 80% lebih melihat kepada cara daripada apa yang dibawa. Mau nasi padang sekalipun kalau dilempar, marah dia. Kenapa orang-orang yang membawa keburukan, efek kepada anak-anak kita banyak yang berhasil? Karena mereka menyampaikannya dengan kelembutan. Tadi, kelembutan semu yang dibawa di masa awal. Kenapa banyak anak wanita yang dia merasa lebih nyaman untuk bercerita kepada sosok laki-laki yang bukan mahram bagi dia. Laki-laki di luar sana yang berusaha menggoda dia. Kenapa? Karena mendapatkan kelembutan di awal tadi. Kelembutan semu tadi. Jadi kalau orang tuanya tidak mengkanter dengan kelembutan yang serupa, anak itu akan lari kepada pihak lain. Kenapa banyak yang terjerumus dalam kemungkaran? Kenapa banyak yang terjerumus dalam kesyirikan? Karena cara mereka itu lebih indah. Walaupun yang kita bawa indah, kalau caranya salah, orang nggak ngelihat.
Kenapa orang-orang yang membawa kebatilan lebih mudah diterima oleh orang lain? Cara mereka baik. Kenapa yang membawa kebenaran sering tertolak? Karena sering pakai cara yang salah. Cara ini penting dalam menasehati. Kemudian juga pilar dalam mendidik anak yang perlu untuk diperhatikan adalah al-jalisus shalih. Ini poin yang sangat penting. Dalam mendidik anak di atas fitrah harus memperhatikan teman duduknya siapa. Dan teman duduknya ini di dua dunia, dunia nyata dan di dunia maya. Harus diperhatikan. Pertama, tempat duduk dia, teman duduk dia di dunia nyata. Antum ketika mau menempatkan anak di sebuah tempat pendidikan, perhatikan siapa gurunya. Seperti apa karakter kawan-kawannya. Seperti apa karakter orang tua murid dari kawan-kawannya tersebut. Ketika antum ridho anak antum seperti gurunya, antum ridho, tempatkan dia di tempat tersebut. Kalau antum tidak ridho, jangan tempatkan di tempat itu. As-sahibus sahib, teman itu menarik. Banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang saleh ditempatkan di tempat yang tidak baik. Itu sama saja menyimpan anaknya di tengah lapangan yang penuh dengan ranjau, kemudian berkata kepadanya, "Nak, keluar dari lapangan itu dalam keadaan selamat." Gimana? Ranjau semua. Tengok kanan kemungkaran, tengok kiri kemungkaran. Tengok kanan ikhtilat, tengok kiri ikhtilat. Dia tempatkan anaknya di sekolah yang mana di dalamnya banyak kemungkaran. Pelajarannya ada kemungkaran. Disuruh joget-joget dia, disuruh nari-nari dia. Ketika belajar kelompok diatur 2 laki-laki, 2 wanita, diajarkan ikhtilat semenjak kecil. Kemudian kita ingin selamat anak kita, tidak ada hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak ada hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Kita tempatkan dia di tempat yang penuh dengan ranjau. Ingin selamat, mimpi di siang bolong namanya. Gak ada. Sulit. Antum semua pernah bersekolah dan rata-rata dulu sekolah tempat kita belajar seperti itu. Kira-kira ada gak waktu itu yang selamat itu? Gak ada. Yang menghindar dari hal tersebut dianggap aneh. Dianggap aneh. Dan gak ada, bisa dibilang mungkin 1 dari 1000. 1 dari 1000. Yang lain ya sudah. Kemudian kita ingin menempatkan anak kita di tempat yang sama. Dengan dalih saya juga alhamdulillah dapat hidayah. Kita, anak kita belum tentu. Antum tempatkan di tempat yang sama, belum tentu seperti antum. Yang bersyukur kepada Allah, walaupun ditempatkan di tempat tersebut, akhirnya mendapatkan hidayah. Belum tentu. Enggak semua berhasil. Jadi tempatkan di tempat yang baik. Lingkungan pun sama. Dalam memilih rumah, saat kita mengontrak atau membeli rumah, lihat lingkungannya siapa, al-jalis, teman duduknya siapa. Jangan asal menempatkan anak. Pesantrenkan anak, lihat seperti apa karakter guru-gurunya. Di mana kita tempatkan, itu akan terbentuk seperti itu. As-sahibus sahib. Harus selektif. Jangan hanya selektif dalam perkara dunia, perkara akhirat harus selektif. Ini pergaulan dia di dunia nyata, perhatikan. Dan tidak hanya di dunia nyata, dunia maya pun sama. Karena sekarang anak-anak hidup di 2 dunia. Dunia nyata dan di dunia maya. Banyak anak yang saleh di dunia nyata, toleh di dunia maya. Banyak yang anak baik di dunia nyata, buruk di dunia maya. Banyak yang punya 2 kepribadian ganda, dunia nyatanya A, dunia mayanya B, berbeda. Maka atur pergaulan dia di dunia maya. Ketika dia memegang gadget, batasi waktu penggunaannya dan cek kontrol apa yang dia lihat. Apa yang dia saksikan. Seperti apa pergaulannya. Sekarang di YouTube kan ada historinya apa yang dilihat. Media sosial rata-rata ada historinya, di Google ada historinya, apa yang dia baca. Jika ada sesuatu yang melenceng dari semenjak dini, putus rantai tersebut. Dunia maya lebih bebas lagi pergaulannya. Tinggal klik dia bisa menerawang ke seluruh dunia. Dunia nyata agak sedikit sulit pergerakannya. Dunia maya ini lebih ekstrim. Maka
mengontrol anak pergaulan di dunia maya itu lebih sulit daripada dunia nyata. Dunia nyata tinggal antum ngontrak rumah di mana nih, atau beli rumah di mana, cari yang baik, sekolahkan di tempat yang baik. Dunia nyatanya terkontrol insya Allah. Dunia maya nggak semudah itu, berat. Maka harus ada pengawasan yang ekstra dari orang tua. Dulu orang tua kita mendidik kita hanya dunia nyata saja, nggak ada istilah dunia maya. Kita sekarang dua dunia. Mau didik anak kita juga, gimana kitanya aja sering tergelincir di dunia maya. Masuk dalam perkara riba, namimah, nggak penting, nggak manfaat kitanya. Terus gimana mau mengontrol anak? Makanya dunia maya ini pendidikannya luar biasa. Yang saya katakan tadi, banyak orang di dunia nyatanya straight, dunia mayanya melenceng. Ada juga kebalikannya, ada juga. Dunia mayanya masya Allah yang nampak, dunia nyatanya walhamdulillah. Banyak sekarang orang jadi konten kreator di dunia maya, udah nggak ada yang lebih soleh dari dia pokoknya, nggak ada yang lebih perfect dari dia. Dunia nyatanya jauh daripada apa yang nampak di dunia maya. Ada yang kebalikannya. Biasanya yang kebalikannya itu, yang di dunia mayanya tidak pakai akun pribadi dia, pakai akun palsu. Tapi kalau pakai akun dia, itu biasanya lebih soleh daripada di dunia nyata. Ini dua dunia ini subhanallah tantangan besar bagi kita. Maka ketika kita mampu mengontrol anak di dunia, dua dunia ini, insya Allah kita akan terjaga di atas fitrah, di atas tauhid. Di atas tauhid. Karena bahan bacaan dia tuh sulit untuk terkontrol di dunia maya. Apalagi kalau dia sudah punya pegang gadget sendiri, tinggal di kamar sendiri. Wah, itu adalah sumber kehancuran. Jadi kalaupun antum kasih gadget khusus bagi dia, kalau masuk kamar itu nggak ada istilah bawa handphone. Kumpulkan di tempat antum. Malam itu nggak ada istilah bawa handphone. Kalau menonton apa tinggalkan. Kesendirian itu harus dihindarkan. Baik tempat ataupun suara, sound. Jadi kalau anak antum mau nonton apapun jangan pakai headset. Suruh dibuka suaranya. Kemudian jangan dibiarkan sendiri di dalam kamar. Jangan biarkan sendiri di dalam kamar. Ke dalam kamar itu nggak ada bawa handphone sendiri, di luar. Kalau ini dua dipraktekkan insya Allah kejaga. Tapi kalau ini antum acuhkan dua hal ini, jangan pernah merasa aman. Sekarang orang nonton YouTube, mau nonton apa? Misalkan nonton Masjidil Haram sekalipun, itu iklannya kadang, iklannya apa? Pinjol, pinjaman online, kredit barang-barang, kredit ribawi. Itu yang ditawarkan, muncul terus. Siarannya ceramah, baca komentarnya ajaran untuk bermain apa? Judi online. Masuk ke komentar-komentar. Apakah nggak ada tuh nanti penasaran dari anak ingin masuk? Sekali terjerumus subhanallah itu judi online ya ikhwah. Efek ketergantungannya itu lebih parah daripada narkoba. Orang kalau sudah terjerumus dalam judi online tuh subhanallah nggak ada rasa bersalah sama sekali. Banyak kasus. Ada yang sampai orang tuanya jantung sakit, rugi miliaran, anaknya ketemu biasa aja, tidak ada raut wajah merasa bersalah, nggak ada. Bahkan kan kawan saya pernah cerita, dia kerja di satu kantor di Jakarta, ada security-nya, satpamnya, rumah tangganya sudah hancur, berpisah dengan istrinya, perabotan di rumahnya sudah habis dijual untuk judi online. Pertama kali terima gaji, langsung dia depositkan untuk judi online. Gak ada rasa bersalah. Ini efeknya sangat luar biasa, berat. Adakah anak-anak yang terjerumus dalam itu? Ada. Biasanya judi online dengan pinjaman online berkaitan. Bermain judi online, pinjaman online, judi online, akhirnya rusak. Belum lagi pornografinya, belum lagi banyak syubhat-syubhat yang masuk di dalamnya. Dia nonton, ceramah yang ditonton, cuman ternyata syubhat di dalamnya. Akidahnya terganggu. Bisa jadi stres, bisa jadi gila. Karena hal-hal tadi. Kalau tidak kita kontrol dunia mayanya bahaya. Jadi dua dunia ini PR besar bagi kita. Dan siapapun yang punya anak menyadari sulitnya hal tersebut. Mengontrol anak dari gadgetnya. Berusahalah semaksimal mungkin. Dampingi mereka. Jangan dibiarkan mereka sendiri dan mengandalkan headset mereka.
Maka yang terpenting ya ikhwah, yang menjadi khitam dari kitab ini, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, adalah annahu ma'a inayatihi bihadhihi al-asbab war-raqaiz al-'azima fi tarbiyatihi li awladihi alaihi an yufawwida amrahu ila Allah mutawakkilan alaihi wa alla yata'allaq qalbahu bihadhihi al-asbab bal yufawwidu amrahu ila Allah wa yatawakkal alaihi wahdah fi islahi awladihi wa hifdhihim bima yahfadhu bihi ibadahu as-salihin. Kata Syekh Abdul Razak dalam khitam kitab kecil beliau ini, beliau mengatakan perkara yang sangat penting yang harus dihadirkan oleh orang tua, bahwasannya dengan segala langkah yang dia tempuh, pilar-pilar yang agung yang dia berusaha untuk jalankan dalam mendidik anak, perkara yang paling penting yang dia harus lakukan adalah menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah hatinya bersandar kepada sebab-sebab ini. Akan tetapi sandarkanlah, bertawakallah kepada Allah dalam mendidik dan membesarkan anak. Jadi beliau mengingatkan nih, jangan bergantung kepada sebab, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya ikhwah, tugas kita adalah mendidik dan mengajarkan mereka. Apakah akan berhasil? Belum tentu. Walau semua sebab telah kita lakukan, berdoa kita kepada Allah, apakah tanda keberhasilan kita dengan anak kita menjadi soleh? Bukan. Tanda keberhasilan kita adalah di saat kita menjalankan tugas kita, mendidik mereka, membesarkan mereka dengan baik, mengajarkan mereka, mengarahkan mereka. Hasil itu ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak yang tidak dididik soleh jadi anak yang soleh? Berapa banyak anak yang dididik dengan segala sebab kesolehan malah kebalikannya. Apakah berarti orang tuanya ini gagal? Apakah yang pertama berarti orang tuanya berhasil? Enggak juga. Ada orang tua yang tidak menjalankan tugasnya, tapi atas taufik dari Allah anak itu menjadi anak yang saleh. Apakah kita katakan ini orang tuanya berhasil mendidik? Enggak berhasil. Orang tuanya gagal mendidik, cuman anaknya berhasil menjadi anak yang saleh. Ada orang tua yang berusaha mendidik anaknya sedemikian rupa, tetapi anaknya tidak menjadi anak yang saleh. Apakah kita katakan orang tuanya gagal? Enggak, orang tuanya berhasil. Nabi Nuh alaihi salam berhasil sebagai orang tua, yang gagal anaknya. Kalau kita melihat hasil, kita akan katakan Nabi Nuh tidak berhasil mendidik anak. Nabi Nuh berhasil mendidik anak. Dia menjalankan tugasnya dalam mendidik anak. Anaknya yang tidak berhasil menjadi anak yang saleh. Kesalahan anaknya. Jadi orang tua jangan sampai kecil hati ketika dia sudah menasihati, berusaha sedemikian rupa, kok anaknya enggak berubah-ubah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas antum telah antum laksanakan dengan baik. Jadi jangan pernah menganggap bahwa keberhasilan anak itu kunci keberhasilan orang tua. Secara umum iya seperti itu, tapi tidak 100% selalu. Ada orang tua yang Masya Allah mendidik anaknya subhanallah, kurang lebih susah. Maka jangan kecil hati. Allah kisahkan kisah Nabi Nuh agar orang tua yang mendidik anak dengan baik tidak kecil hati ketika melihat tidak ada keberhasilan pada anak. Karena Nabi Nuh pun anaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin sadar bahwa kesolehan itu bukan sesuatu yang dapat diwariskan. Kesolehan itu bukan faktor warisan. Enggak orang tuanya soleh anaknya pasti soleh, enggak seperti itu. Kebalikannya kita pun enggak usah kecil hati. Kalau kita ternyata minim dari segi banyak hal, jangan kecil hati. Bisa jadi anak kita lebih baik daripada anak-anak orang lain. Jadi tidak ada faktor warisan dalam kesolehan. Tetapi secara garis besar orang tua yang soleh, mendidik yang baik, insya Allah itu menjadi sebab yang luar biasa untuk anaknya menjadi baik. Tapi bukan berarti 100% pasti, nggak ada sebuah kepastian dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan bagaimana tarbiyah orang tua kepada anak agar anak selalu berada di atas fitrah. Pilar-pilar yang tadi kita bahas diambil dari ringkasan kitab Ar-Rakais fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr.
Dan juga PR bagi kita. Ana juga punya anak. Ana ada anak 5, karakternya berbeda-beda. PR besar bagi kita mendidik anak. Kita semua saling berjuang. Bahkan kita meminta bantuan dari guru-guru anak-anak kita kan. Tapi ingat, tugas utama mendidik itu kita, bukan guru-guru mereka. Dan banyak orang tua yang ketika menyekolahkan, pokoknya anak saya harus jadi orang yang soleh. Tugas utama kita, guru itu di sekolah membantu mendidik mereka. Tugas utama ada pada kita. Kita titipkan mereka di sekolah TK, kita titipkan mereka di sekolah SD, kita titipkan mereka di sekolah-sekolah yang ada. Itu menitipkan untuk membantu mendidik mereka. Tugas utama ada pada kita. Maka yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat guru sedang mendidik anak-anak kita, support mereka, bantu mereka. Jangan sampai justru menjadi penghalang. Banyak orang tua yang mendidik tidak mau, menitipkan mau, tapi nggak mau dididik sebagaimana yang seharusnya proses pendidikan itu ada. Saat anak kita salah jangan dibela, kasih tahu. Sekarang kan nggak, anak salah dimarahi oleh gurunya, yang dibela anaknya. Akhirnya anak tersebut tumbuh dalam ketidakbaikan, bahaya. Ya, harus disupport. Ya, kita berterima kasih kepada setiap guru dari anak-anak kita yang mau menyisihkan waktu untuk membantu mendidik mereka dengan segala keterbatasan waktu kita. Ini PR besar buat kita semua, ana, antum yang Allah titipkan keturunan. Ini adalah PR besar bagi kita, amanah besar yang Allah titipkan kepada kita. Semoga kita dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apabila seorang menjaga jarak dengan orang tuanya karena takut terhadap kezaliman orang tuanya, bagaimana memahamkan kepada anak bahwa orang tuanya tidak bermaksud durhaka pada nenek kakek mereka, karena seseorang tersebut sampai depresi karena bermuamalah dengan orang tuanya, sehingga disarankan oleh psikolog untuk menjaga jarak dulu sampai sembuh dan siap untuk bertemu. Jadi pertemuan itu berbeda dengan menjaga silaturahim. Ada kalanya menjaga silaturahim itu dengan pertemuan secara langsung.
Jika tidak memungkinkan karena sebab-sebab tertentu, jarak atau sebab ini ya, karena kondisi psikis yang tidak siap atas kezaliman yang dilakukan, tetap bisa menjaga silaturahim dengan memberi hadiah, menghubungi, mengirim pesan, dan itu bisa dicontoh oleh anak-anaknya bahwa kondisi kita nggak memungkinkan sekarang untuk berkunjung, tapi silaturahim itu tetap dijaga sehingga anak tidak berpikiran bahwa orang tuanya ini menelantarkan kakek nenek mereka, karena mungkin bisa saja informasi secara detail belum siap untuk diterima anak, usianya mungkin belum tepat untuk menerima kabar tentang hal tersebut. Tapi contohkan bahwa silaturahim tetap dijaga. Kita mengirim makanan misalkan ke rumah orang tua kita, lihatkan mereka saat kita membingkis makanan untuk orang tua kita, saat kita mempacking sesuatu hadiah untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita menyadari hal tersebut, anak kita menyadari hal tersebut. Beberapa hari yang lalu saya sangat kesal dengan tingkah anak saya sehingga saya mengucapkan kalimat yang tidak baik. Saya sangat menyesal. Bagaimana bila kita terlanjur berbuat yang tidak baik untuk anak-anak kita? Bertaubat kepada Allah, beristighfar, kemudian doakan kebaikan daripada hal tersebut. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Amalan kebaikan itu menghapuskan amalan-amalan keburukan. Artinya di saat kita berucap yang tidak baik, maka iringi dengan ucapan-ucapan yang baik. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita, dan sesali hal tersebut jangan diulangi karena efeknya fatal jika mendoakan keburukan bagi anak. Bagaimana cara melerai dua anak yang sering bertengkar karena masalah sepele? Terkadang kakaknya yang mancing, adiknya emosian. Apa kakak harus mengalah terus? Anak itu sesuatu yang lumrah ya ikhwah, bertengkar, berkelahi. Tapi sifat mereka yang tidak ada pada kita adalah mereka mudah untuk berdamai. Jadi mereka waktu pagi mungkin bertengkar, menjelang siang sudah main bersama. Sesuatu yang biasa. Hanya kita harus berlaku adil. Artinya tidak selamanya ayah atau kakak ini mengalah kepada adik, tapi adik pun harus tahu cara menghormati kakak. Tapi pertengkaran mereka itu sesuatu yang wajar. Semua adik kakak itu pasti sering bertengkar karena masalah-masalah yang sepele. Tapi kalau diajarkan tentang hal tadi, kakak harus menghormati, menyayangi adik, adik menghormati kakak, insya Allah seiring berjalannya waktu, semakin dewasanya mereka, pertengkaran ini akan hilang. Justru akan muncul kasih sayang saat mengenang momentum-momentum pertengkaran tersebut. Dan subhanallah, darah ini luar biasa. Pahamkan kepada mereka bahwa mereka berasal dari rahim yang sama. Mereka mengalir di dalam tubuh mereka darah dari orang tua yang sama. Kedekatan ini harus dibangun. Pertengkaran mereka jika masih dalam batas wajar, sesuatu ibaratnya bumbu dalam masakan, sesuatu yang akan jadi kenangan indah saat mereka sudah dewasa. Tapi pertengkaran mereka itu luar biasanya tadi, mereka bertengkar dan akan damai dalam waktu yang singkat. Itu andaikan yang kata salah satu ulama mengatakan, jika sifat itu ada pada diri kita orang-orang dewasa, maka ibaratnya kita berada pada derajat kewalian yang mana dapat mudah memaafkan orang lain. Itu sifat pada anak-anak yang sangat istimewa. Bagaimana mengingatkan suami yang tidak percaya akan edukasi parenting, sementara ia tidak atau kurang terlibat dalam mendidik anak, cenderung santai dan komunikasi pada anak hanya sebatas larangan dan perintah, tapi tidak mencontohkan kegiatan di rumah seperti seorang patriarki. Ini tergantung proses parenting seperti apa yang tidak dia percayai, edukasi seperti apa. Kalau dia percaya terhadap edukasi parenting sesuai dengan syariat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya perlu diperhatikan. Kalau dia tidak percaya kepada orang lain, berikan dia firman Allah dalam surat Luqman, parenting Luqman kepada anaknya. Ini kan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu parenting yang menjadi dasar dalam pendidikan anak di semua tempat. Kalau dia nggak percaya terhadap didikan Luqman kepada anaknya, ini bahaya berarti. Ada dalam Al-Quran soalnya, mengingkari Al-Quran sudah bukan main-main. Ya, kalau dia tidak percaya kepada para motivator di luar, karena ucapan yang lebih banyak kepada unsur-unsur hal-hal yang di luar dari kaidah Islam, beritahu dia ada pendidikan parenting terbaik dalam Al-Quran, didikan Luqman kepada anaknya. Insya Allah dia mau menerima. Kemudian yang kedua, jika dia hanya kepada melarang dan merintah patriarki, ini
bahasa yang sering muncul akhir-akhir ini. Apa patriarki yang difahami oleh antum semua ini seperti apa sebetulnya? Apa patriarki yang dipahami? Hah? Ya? Apa? Bapak selalu benar, itu patriarki. Apa bapak menjadi raja di rumah? Ya, karena banyak ibu-ibu yang mengatakan suami saya patriarki. Ketika ditanya apa patriarki, urusan rumah tangga semua saya yang mengurus, suami saya tidak mengurus. Ini bukan patriarki, karena masing-masing punya tugas. Suami tugasnya mencari nafkah, istri tugas utamanya membantu atau mengurusi rumah tangga. Dan tugas ini bukan berarti suami saya tidak patriarki. Kenapa? Karena suami saya yang ngepel, suami saya yang cuci baju, suami saya, ibu kerjanya apa? Suami di dalam rumah itu, tugas utamanya suami dalam rumah tangga itu mencari nafkah dan mendidik anak. Tapi tugas utama di luar itu menteri luar negeri dia, mencari nafkah. Menteri dalam negeri itu istri. Suami yang tidak patriarki adalah yang berusaha membantu, bukan mengambil alih tugas. Banyak yang salah kaprah, menganggap harus mengambil alih tugas. Wanita tuh nggak senang Pak kalau bapak ambil alih tugasnya. Jadi kalau bapak yang nyuci baju itu suami istri bukannya senang. Bapak yang ngepel istri bukannya senang. Bapak yang jahit baju istri itu bukan senang. Kalau sesekali bapak bantu baru istri senang. Kalau istri yang normal pada fitrahnya seorang wanita itu tidak senang kalau suami mengambil alih tugasnya. Dia senang kalau sesekali nih, misalkan istri bapak tertidur, rumah masih belum beres, bapak rapikan, bapak sapukan, pas bangun lihat tempat sudah selesai disapu, dia akan senang. Suami saya Masya Allah lupa untuk mencuci piring, ketiduran, pas bangun cucian piring sudah selesai, bapak sesekali bantu, istri senang. Kenapa? Karena dia tahu bapak membantu tugas dia. Tapi kalau mengambil alih nggak senang. Yang normal Pak. Sama seperti kebalikannya. Kalau istri tiba-tiba bantu bapak mencari nafkah, senang nggak? Tiba-tiba istri dagang, wah Pak ini dapat uang keuntungan buat ayah, buat bapak. Sesekali senang nggak? Tapi kalau tiba-tiba bapak di rumah, bapak saya yang cari nafkah di luar, senang nggak Pak? Yang normal nggak senang. Kalau yang nggak normal senang. Alhamdulillah, enak saya tidur di rumah. Ketika tugasnya diambil alih. Maka sesekali membantu itu sesuatu yang normal. Tapi pengambil alihan itu tidak disenangi oleh pasangan yang normal. Ya. Kemudian dalam mendidik anak ini harus ada kerjasama antara suami dan istri. Jangan sampai, ini banyak sekali kesalahan itu adalah istri mengandalkan suami, suami mengandalkan istri. Banyak juga permasalahan dalam rumah tangga itu sebabnya adalah suami membantah istri saat menasehati anak dan istri membantah suami saat suami menasehati anak. Ini adalah salah satu sumber utama kegagalan dalam pendidikan anak. Ketika istri sedang menasehati anak, suami ngebela si anak di depan anaknya langsung. Ketika si suami sedang menasehati anak, istri membela anaknya di hadapan suaminya. Udah Pak biarin aja, Bapak masuk aja. Udah nak masuk nak, jangan didengerin bapak kamu. Oh ini adalah sumber utama kegagalan dalam mendidik anak. Hati-hati. Walaupun kadang kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh istri kepada anak kita, nanti ketika sudah berdua, nah harusnya nggak seperti itu. Coba besok kamu klarifikasi, kamu nasihati lagi. Saya lebih condong kepada ini dan itu. Sampaikan saat berdua, bukan di hadapan anak kita. Memotong nasihat pasangan kita kepada anak kita, itu adalah sebab utama kegagalan pendidikan anak. Dan juga yang kedua, bertengkar dengan pasangan di hadapan anak. Ini juga sumber kegagalan dalam mendidik anak. Istri menentang suami di hadapan anak, suami memarahi istri di hadapan anak. Hati-hati. Mereka akan mencontoh hal tersebut. Akan mencontoh. Banyak kejadiannya. Saya menghadapi beberapa macam orang yang luar biasa. Ada anak yang badhi itu berucap ucapan yang kotor kepada ibunya. Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Karena ketika kecil dia lihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Dengan ucapan-ucapan kotor tersebut, bermain fisik. Ketika dewasa si anak contoh.
kepada ibunya memperlakukan hal yang sama, karena ayahnya dulu memperlakukan hal tersebut. Kenapa banyak sekarang anak yang tidak hormat kepada wanita yang tidak hormat kepada suaminya? Karena dia menonton bagaimana ketidakhormatan ibunya kepada ayahnya. Dia ingin mencontoh ketika menikah, saya juga pengen seperti ini. Dulu ibu saya berkuasa di rumah. Saya ingin berkuasa dalam rumah tangga saya. Dulu ibu saya adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Saya pun ingin jadi pemimpin atas suami saya. Bapaknya lemah, tunduk kepada istrinya. Suaminya tidak seperti itu, akhirnya hancur rumah tangga. Hati-hati, hati-hati dalam pendidikan anak, ngaruh sekali. Bolehkah seorang ibu hadir ke pesantren anaknya di luar daerah Jogja tanpa didampingi suami? Dikarenakan keterbatasan biaya, sedangkan sebagaimana seorang ibu menginginkan anaknya berbakti kepada orang tuanya, maka dia juga ingin membahagiakan anaknya dengan hadir dikarenakan undangan dari pondok pesantren. Pertama, pesantrenin anak nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di Bogor, Jabodetabek banyak. Nih di bawah kaki Gunung Salak ada berapa puluh pesantren. Tinggal pilih, ngapain jauh-jauh ke Jogja? 11-12 semua. Jadi pertama nggak usah jauh-jauh. Sekarang alhamdulillah, dulu mungkin iya jarang pondok pesantren. Sekarang masya Allah tabarakallah menyebar di mana-mana. Usahakan biar tidak masuk kategori jarak safar, sehingga ibu bisa melihat langsung. Apalagi dengan adanya keterbatasan biaya, sehingga tidak bisa berdua, harus salah satu yang nengok, harus salah satu yang menjenguk. Dari awal cari pesantren yang dekat, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Yang dekat juga alhamdulillah banyak yang bagus. Yang dekat banyak yang bagus. Kemudian yang kedua adalah ketika tidak mampu dua-duanya untuk menengok, si bapak yang pergi untuk nengok. Karena dia bisa pergi-pergian sendiri tanpa mahram. Ibunya gimana? Video call. Alhamdulillah sekarang ada kemajuan teknologi. Nanti kalau siap dua-duanya biaya, baru dua-duanya berangkat. Kalau hanya bisa untuk satu, video call. Nanti si ibu biar video call. Dan fahamkan kepada anak tentang kondisi. Bukan tidak mau, tapi kalau ibu pergi, kondisinya tidak ada mahram. Nggak perlu dibicarakan ibu nggak ada biaya. Mungkin anak ini belum siap usianya untuk mendengar hal tersebut. Jadi jangan sampai dianya merasa terbebani. Ini keluarga saya jadi hidup susah gara-gara saya sekolah, membiayai saya. Katakan ibu kalau pergi nggak ada mahram, makanya bapakmu yang pergi, ibu di rumah. Nanti insya Allah kalau bisa dua-duanya dalam satu waktu kita pergian sama. Tapi usahakan cari yang dekat. Yang belum menyekolahkan anaknya nggak usah jauh-jauh, cari yang dekat saja. Apalagi jika anaknya perempuan, cari yang dekat, jangan yang jauh-jauh. Ketika anak usia 2 atau 3 tahun, apakah kita boleh fokuskan pada hafalan dan juga kita ajarkan dasar Islam, tapi lebih banyak hafalannya? Karena pada awal Islam pertama menunjukkan keimanan dulu. Bagaimana sebaiknya? Ini dan itu. Jadi dua-duanya. Bidza wa bidza. Jadi jangan sampai terfokus kepada satu hal saja mengabaikan yang lain. Porsi lebih banyak nggak masalah, tapi hal yang lain juga harus ditekankan. Usia anak 2-3 tahun itu biarkan mereka dengan sendirinya menyenangi. Jangan sampai mereka itu jenuh karena paksaan orang tua. Ini kadang orang tua nih targetnya terlalu tinggi. Banyak orang tua yang dia pun misalkan baca Quran kesulitan, kemudian target anak tuh harus hafal Quran sebelum lulus SD. Target baik, cita-cita baik, tetapi jangan sampai ada unsur paksaan kepada anak. Banyak orang tua yang memaksaan kepada anak sampai anaknya itu jenuh terhadap hafalan. Dia sampai ibaratnya kalau sudah punya kesempatan untuk meninggalkan, dia akan tinggalkan. Berapa banyak sekarang anak ketika lulus SMP hafidz Quran, hafalannya hanya bertahan 1 tahun. Setelah itu dia nggak ada. Kenapa? Karena tidak dibuat senang untuk menghafal, tapi dibuat terpaksa untuk menghafal. Dibuat terpaksa, dipaksa, disiksa kadang kalau tidak mau menghafal. Kalau usianya masih 3 tahun, 4 tahun, biarkan mengalir, dengarkan dia ayat-ayat Al-Quran, buat dia senang dengan Al-Quran. Metodenya harus dipilih dengan cara yang baik. Jangan sampai dia jenuh terhadap
hafalan. Karena cara kita dalam mendidik mereka. Apa yang mau kita dapatkan? Penghargaan, dia lulus, udah hafal Quran. Terus setelah itu apa? Kita ingin dia mencintai Al-Quran tidak sebatas menghafal. Jangan sampai dia menghafal tapi dalam satu sisi dia merasa jenuh dengan hal tersebut. Dibuatkan dia senang. Dia senang dengan hafalan walaupun yang dihafal 1 juz nggak masalah. Nggak masalah. Oh, dia lulus SD baru hafal setengah juz, nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting tidak ada keterpaksaan kebencian dari dia terhadap hafalan tersebut. Dia senang menikmati hal tersebut. Bertahap. Dan kemampuan anak beda-beda. Jangan pernah mengatakan, kakakmu umur sepertimu ini sudah hafal, kamu nggak hafal apa. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kuat di hafalan, ada yang kuat di hitungan. Sesuaikan. Jadi target tidak perlu terlalu tinggi. Ya. Hafalan itu kalau fokus 2 tahun bisa selesai. Nanti usia dia ketika dia memang sudah siap, kondisi dia, karakternya beda-beda. Kalau misalkan anak di usia dia, kita ajak dia menghafal, tapi jangan sampai ada unsur paksaan keras. Dan tadi karakter anak beda-beda, jangan pernah menyamakan. Adikmu bisa hafal, kamu kakak, jangan pernah membanding-bandingkan. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Di usia anak 12 sampai 14 tahun sedang masa butuh mendapatkan perintah dan larangan. Di tahap ini anak yang masuk pondok pesantren malah sering melihat kontradiksi, bahwa di sisi lain ada arahan-arahan pondok yang bagus namun tidak diiringi dengan qudwah atau contoh dari musyrif-musyrifah. Musyrif-musyrifah banyak yang menyuruh tapi tidak mencontohkan. Banyak musyrifah yang sering suka main HP. Akhirnya anak-anak menjadi susah diatur. Bagaimana solusinya? Kalau saran saya, kalau bisa anak itu pesantren itu tidak di usia SMP tapi mulai usia SMA. Kenapa? Karena sudah punya prinsip. Kalau SMA, SMP itu masih sangat labil, usia 12 tahun. Seperti yang disampaikan, usia larangan dan perintah. Kemudian dikontrol oleh musyrifah yang sering kali tidak menjadi contoh atau qudwah. Berapa banyak musyrif-musyrifah yang nontonnya senang nonton drakor, drama Korea. Malah ngajak murid-muridnya nonton bareng. Itu enggak sedikit cerita tersebut. Jadi kalau anak secara pribadi sebisa mungkin usahakan kalau mau memasukkan ke pondok pesantren, kalau saran pribadi ya. Ini mungkin beda-beda pendapat, tapi saran pribadi ketika usianya sudah usia SMA, sudah usia baligh. Masukkan dia kepada pondok pesantren, insya Allah lebih siap. Ketika dapat teman yang kurang baik, dia sudah dapat didikan yang baik dari keluarganya, dia lebih kokoh tuh. Antum perhatikan saja, antum flashback sekarang ke teman-teman semasa SMP dan SMA. Teman-teman di masa SMA itu rata-rata dia sudah punya prinsip. Artinya mau temannya seperti apapun, ya sampai sekarang mereka seperti itu. Jarang yang berubah karakternya itu. Tapi SMP itu bisa 180 derajat. Teman SMP yang kita kenal A itu bisa jadi Z, yang Z bisa jadi A. Beda, SMP itu masih labil. SMA sudah lebih siap, sudah baligh, masuk usia baligh. Makanya di Timur Tengah nggak ada istilah pesantren. Antum ke Yaman, adakah pesantren? Anak kecil dititipkan di sekolahan? Nggak ada. Kalaupun mereka datang ke Darul Hadits itu, mereka tinggal dengan orang tuanya. Paginya mereka belajar, pulang ke rumah orang tuanya. Kapan anak itu dilepas Darul Hadits sendiri? Ketika usia sudah baligh. Atau kalaupun yang kecil itu ada bapak, ada kakaknya yang mendampingi, atau dia dengan ayahnya saja. Di Saudi Arabia ada istilah pesantren, pulang pergi. Itu yang terbaik di usia anak masih di bawah usia baligh. Saran. Di luar sana banyak yang lebih ekstrim, ada pesantren dari kelas 1 SD. Anak kelas 1 SD, bahkan SMP masih butuh kasih sayang orang tua. Oke, kalau anak saran, ya didengar silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang beda sudut pandang lain. SMP sebaiknya jangan dulu dipesantrenkan. SMA baru, insya Allah sudah siap untuk mondok. Ya sudah waktunya, sudah masanya untuk mondok. Bukan anak katakan pesantren tidak baik, masya Allah banyak pesantren-pesantren yang punya kepedulian yang luar biasa.
Tapi memang usia anak itu masih sangat labil di usia SMP. Ya, di usia SMP sangat labil. Anak tidak dekat dengan ayah karena kecil orang tua sudah bercerai. Dulu ayah jarang sekali memberikan nafkah. Dulu sempat ada rasa benci terhadap ayah. Namun semakin anak bertumbuh makin sadar bagaimana keadaannya beliau tetap ayah. Anak tetap mendoakan, namun anak merasa antara kami berdua tidak ada rasa saling sayang. Jikapun nanti ayah meninggal, anak untuk selamanya tidak tahu anak akan merasa kehilangan atau tidak. Apakah anak termasuk anak yang durhaka, Ustadz? Perasaan itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Perasaan itu sesuatu kecintaan kita kepada seseorang, ketidaksukaan kita, sesuatu yang di luar kendali kita. Karena perasaan itu datang biasanya dari sikap orang tersebut kepada kita. Oleh sebab itu, perasaan itu tidak dituntut keadilan. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah memiliki istri tidak hanya Aisyah saat itu. Tapi jawaban Rasulullah siapa? Aisyah, orang yang paling aku cintai. Artinya Rasulullah lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri yang lain. Perasaan itu sesuatu yang tidak ada peraturan bakunya. Tapi kita harus menyayangi mereka, iya. Tapi nisbah besarnya kecintaan itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk menghormati mereka. Seburuk apapun perlakuan mereka, tetap kita punya kewajiban terhadap mereka. Jadi bakti kita kepada mereka itu bukan sebagai balasan atas perbuatan baik mereka, tapi sebagai kewajiban yang Allah wajibkan. Maka seburuk apapun perlakuan mereka, itu tidak bisa menjadi dalil bahwa kita boleh memperlakukan buruk mereka. Perlakuan buruk mereka kepada kita, mereka yang akan tanggung jawab. Tugas kita adalah berlaku baik kepada mereka. Maka jika suatu saat anti menerima informasi orang tua telah wafat, tidak ada perasaan sedih, itu perasaan namanya, sesuatu yang sulit untuk dihadirkan. Tapi anti harus bersedih karena apa? Karena pintu dari pintu-pintu surga telah tertutup salah satunya dengan wafatnya dia. Jadi aneh kalau ada anak yang tidak sedih, itu aneh, harus bersedih. Karena walaupun tidak begitu menyukai, tidak begitu menyayangi, tapi ketahuilah satu pintu dari pintu-pintu surga telah tertutup. Kesempatan untuk berbakti kepada mereka telah tertutup. Itu adalah sebuah sebab kesedihan yang luar biasa. Harus. Cukup sebetulnya tanpa rasa kasih sayang yang muncul di antara kalian, harus syukuri ketika orang tua masih hidup itu. Anti sekarang atau antum yang orang tuanya masih hidup, ayahnya masih hidup, bersyukur. Berapa banyak orang yang orang tuanya telah wafat. Ini kesempatan, alhamdulillah, syukuri nikmat itu. Dan berbakti sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena sebesar apapun bakti kita kepada orang tua kita, di saat mereka hidup, hari dimana kita mendengar kabar wafatnya, kita akan menjadi merasa anak yang paling durhaka kepada dia. Sebesar apapun bakti kita, kita akan merasa kurang dalam berbakti kepadanya di hari kematian mereka. Maka mumpung masih hidup, berbaktilah. Dan ketika mendengar berita wafatnya pun bukan berarti kita selesai dalam berbakti. Kita masuk kepada fase baru dalam berbakti kepada mereka, fase di mana mereka telah wafat. Dan mereka jauh lebih membutuhkan bakti kita justru di saat mereka telah wafat dibandingkan masih hidup. Karena setelah wafat nggak lagi mereka bisa beramal, mereka tinggal menanti kiriman pahala dari kita, mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, amalan-amalan yang dapat dikirimkan oleh seorang anak kepada orang tua yang telah wafat. Saya memiliki anak. Pertanyaan terakhir, saya memiliki ayah yang qadarullah memiliki penyimpangan akidah sampai kepada tingkat kesyirikan. Lalu ketika saya mengingatkan, beliau marah dan bilang, saya anak kemarin sore. Padahal saya mengingatkan dengan lemah lembut. Tapi setelah itu hubungan kami menjadi tidak baik. Saya marah ketika Allah dan Rasulnya dihinakan, ketika ayah mengatakan Allah adalah wahdatul wujud dan hadis-hadis Rasul belum sempurna. Pertanyaan, bolehkah saya kecewa dan marah Ustaz? Boleh, harus marah. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dari kecintaan kita kepada orang tua kita. Apakah saya menjadi anak yang durhaka? Ini dalam mengontrol marahnya itu yang harus perhatikan.
Jadi kita marah boleh, karena itu lumrah. Tapi marahnya bukan nyentak-nyentak dan menyanci maki mereka. Marah yang kita tunjukkan adalah berusaha dengan kemarahan tersebut bagaimana Allah berikan hidayah kepada mereka. Dengan apa? Kuatkan doa. Dulu Abu Hurairah, bagaimana perjuangan beliau. Ibunya mengajak beliau kepada kesyirikan. Tapi apakah Abu Hurairah menyerah? Tidak. Beliau datang kepada Nabi, minta Nabi untuk mendoakan ibunya. Dan Nabi mendoakan untuk ibunya. Dan ketika Abu Hurairah pulang, ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi doa silahul mu'min. Doa, kemarahan kita buat itu menjadi sebab semakin gencarnya kita untuk mendoakan beliau. Ketika menasihati secara langsung tidak bisa, contohkan dengan kebaikan. Bahwa kita dalam kebaikan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadikan kita orang yang lebih berbakti kepada mereka. Lisan dia mungkin mengingkari, tapi hati dia gak bisa mengingkari. Doakan agar dia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Doakan tetap. Dan ini momentum bagi kita untuk mendoakan hidayah. Karena kalau sudah wafat dalam kesyirikan misalkan, itu kita tidak bisa lagi mendoakan ampunan bagi dia. Tapi selagi masih hidup, ada kesempatan bagi kita untuk mendoakan hidayah. Berikanlah qudwah contoh yang baik. Dan jika nanti cucu-cucu dia sudah tumbuh lebih besar, biasanya kakek itu akan lebih mudah menerima nasihat dari cucu daripada mendengar ucapan anaknya. Kadangkala celotehan cucu itu jadi nasihat berharga bagi kakek nenek. Misalkan kakeknya nggak mau sholat ke masjid, nanti cucunya ketika mengatakan, kok kakek nggak sholat? Orang Islam kan sholat. Dia akan jadi nasihat berharga bagi itu. Itu nasihat cucu tuh sesuatu yang luar biasa. Biasanya lebih didengarkan oleh kakek nenek daripada anaknya sendiri. Dan jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk dapat menjadi ayah yang saleh dan baik, menjadi istri yang salehah, dan juga menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan menjadi anak yang baik untuk orang tua kita. Menjadi anak yang menjalankan tugas terhadap orang tua, berbakti kepada mereka, dan menjadi orang tua yang menjalankan tugas yang baik kepada anak-anaknya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Jazakumullah khairan kepada panitia yang telah menyediakan fasilitas untuk kita kajian, juga kepada DKM Masjid yang telah memberikan izin untuk kita dapat membahas kajian kita di tempat ini. Semoga menjadi sebab kebaikan untuk semua dan menjadi pemberat dalam timbangan kebaikan antum semua. Mungkin itu sedikit yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi Ana pribadi yang menyampaikan dan bagi semua yang mendengarkan. Pepatah mengatakan, al ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Kemanfaatan ilmu itu sangat bergantung kepada amalan yang kita lakukan. Apakah ilmu itu kita amalkan atau tidak. Semoga kita tidak sebatas menjadi pohon, tetapi juga menjadi pohon yang berbuah, yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa derajat seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tersebut bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana ini semua amalanku tidak sebanyak ini? Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Karena anakmu semasa hidupnya selalu beristighfar untukmu. Anakmu semasa hidupnya selalu mendoakanmu, selalu memohonkan ampun untukmu. Ingatlah, al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Di saat antum durhaka kepada ayah antum di saat mereka hidup, anak antum harus siap durhaka kepada antum di saat antum masih hidup. Ketika antum durhaka kepadanya di saat ayah antum telah wafat,
ingat, bisa saja anak antum pun melakukan hal yang serupa. Al jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Anak kita sekarang mencontoh bagaimana ayahnya berperilaku kepada kakeknya. Jika dia tidak melihatkan baik budi pekerti dari seorang anak kepada ayahnya, anak kita akan siap untuk mencontoh bagaimana ayahnya berperilaku terhadap kakek. Jaza min jinsil amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sesuai dengan apa yang dia lakukan.